Malamnya ada buat apa ya? Malamnya aku baca buku nih. Terus buku terpenting yang kita banyak mabuk sih bang. Karena so bisa botol ya. Bang kamu yang minum terus nih, dulu kita baca buku lah. Kita sibuk lah. Tapi materi apa ya sama buku penting? Tentang metode kok cara untuk kita menurun penelitian nih. Terbaik juga nih. Itu bagus tuh. Supaya besok kita turun penelitian yang kita yang bingung-bingung lah. Itu kemarin dulu kok kita bahas kok tidak. Bang, jadi ini materi nih tentang apa nanti kita buat di penelitian dan cara bagaimana nanti di lapangan dong kita mau bahas bagaimana. Mau buat bagaimana ini kita bahas. Metode penelitian tuh apa lagi? Menurut penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk kita mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama tuh rasional, sistematis dan empiris. Nah terus metode penelitian tuh apa saja yang kita pakai sih? Dan metode ini terlalu banyak. Tapi yang kita bahas di sini ada beberapa saja. Yang itu penelitian terapan. Penelitian terapan itu yang bagaimana lagi? Nah, itu yang diam kok saya jelasin kok tidak. Jadi penelitian terapan itu adalah metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis dunia modern, baik masalah praktis dari individu atau kelompok, atau dengan kata lain penelitian terapan yang merupakan dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. Selain itu perbedaan antara penelitian terapan dan penelitian lain. Dan di sini itu ada beberapa perbedaan dari penelitian terapan. Yang pertama tuh perbedaan tujuan. Tujuan studi terapan terkait erat dengan solusi masalah spesifik, sedangkan tujuan studi fundamental lain berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan saat ini tanpa memperhatikan penerapan. Yang kedua tuh perbedaan dalam konteks. Dalam studi terapan, tujuan penelitian ditetapkan oleh klien atau sponsor sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi. Sedangkan studi fundamental di sisi lain biasanya dimulai sendiri untuk memperluas tingkat pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Terus yang berikut nih perbedaan metode, yaitu validitas penelitian merupakan poin penting untuk ditangani dalam semua jenis studi. Namun demikian studi terapan biasanya lebih mementingkan validitas eksternal, sedangkan validitas internal dapat ditetapkan sebagai titik perhatian utama bagi para peneliti fundamental. Terus yang berikut nih itu macam-macam penelitian terapan. Ada beberapa bagian juga. Yang pertama tuh penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan penilaian pada setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil. Yang berikut tuh penelitian aksi, yaitu penelitian yang fokusnya pada tindakan sosial. Tujuannya ialah untuk mengembangkan kehidupan dan kondisi dari para subjek penelitian. Yang ketiga, itu berbicara tentang mengenai penilaian akan dampak sosial, yaitu membahas mengenai konsekuensi apa yang kira-kira akan muncul dari pembuatan rencana dan pilihan dari beberapa alternatif kebijakan yang dilakukan oleh orang-orang. Terus yang berikutnya itu berbicara tentang ciri-ciri penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran objektif. Yang kedua tuh penelitian terapan membutuhkan penggunaan metode yang tepat atau relevan. Yang ketiga tuh penelitian terapan perlu menggunakan teori-teori dan pengalaman yang bersifat terpakai. Yang keempat, data yang terkumpul harus lengkap dan objektif. Yang kelima, penelitian terapan bukan hanya menyajikan data, tapi harus disertai dengan pengolahan data, baik secara metode penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Yang berikut nih, itu tuh cara menuliskan penelitian terapan. Itu terdapat beberapa bagian. Di sini nih ada 5 macam. Yang pertama tuh mengklarifikasi atau memperjelas fokus penelitian Anda atau kita begitu soal kita turun penelitian. Yang berbicara tentang klarifikasi atau penelitian Anda melibatkan komunikasi dengan klien untuk mengartikulasikan masalah atau penelitian dimaksud untuk diatasi.
Yang kedua tuh, memindai informasi yang ada. Setelah Anda mengetahui masalah dan tujuan yang diharapkan akan dicapai oleh penelitian Anda, sekarang saatnya untuk tinjauan pendahuluan atau informasi yang ada untuk mengungkapkan apa yang diketahui tentang kasus ini dan informasi baru apa yang dibutuhkan. Pada langkah ini Anda diharapkan untuk belajar sebanyak mungkin tentang masalah dan tujuan penelitian dalam waktu singkat. Ini akan menjadi persiapan yang diperlukan untuk mengembangkan rencana lengkap untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang hilang atau tidak tersedia untuk memenuhi tujuan penelitian Anda. Yang terakhir itu mengetahui informasi yang mana sudah tersedia dan informasi yang mana dibutuhkan atau yang hilang akan diperlukan untuk merencanakan bagaimana informasi yang hilang tersebut. Yang berikut nih, rencana tugas dan metode penelitian Anda atau kita begitu turun. Setelah Anda memiliki tujuan, sasaran, dan pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan jelas, Anda siap untuk tidak merancang metodologi penelitian Anda. Metodologi penelitian adalah rencana tugas penelitian Anda yang menentukan bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan penelitian Anda. Ini mencakup metode pengambilan sampel, pengumpulan data, dan analisa yang akan Anda gunakan untuk mengumpulkan jenis data apa dan dari sumber mana. Perencanaan yang cermat akan menghemat banyak waktu dan upaya Anda di saat yang bersamaan juga membantu Anda dan Anda untuk tetap fokus pada target Anda. Nah, jadi kurang lebih materi begini saja tuh. Yo, baik juga nih. Yo, baik tuh. Kayaknya itu nak. Makasih subahin materi ke sana. Nanti bagi-bagi materi lu saya baca-baca. Sepulang lu aja tahu, tapi komentar udah saya ada saya benci piring juga. Oke. Yo, nanti kita bahas ya. Yo, makasih yo. Siap. Baik, mungkin itu saja video singkat saya. Semoga apa yang baik dalam video itu boleh bermanfaat bagi kehidupan dan mungkinnya dalam bidang perkuliahan, tetapi apa yang buruk boleh dirubah. Dan semoga siapa saja yang dapat menonton video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan.